Ya, Perez ke Alef, Mispar ke Alef. Jadi di sini bacanya Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Et Haaretz. Kamu orang Nah apa? itu. Kamu Saya orang apa? Islam. Loh, kok Orang kamu Islam bisa baca? Indonesia. Kok kamu bisa belajar bahasa? Kok bisa baca? Nah itu Belajar, Bun, Bunda. hebatnya debater Muslim itu menguasai berbagai macam bahasa gitu. Bandit Sementara ya. debater Kristen nggak ada yang bisa kayak gini, Bun. Berarti Nggak bisa baca kitab aslinya sendiri, nggak bisa. Terus apa yang tertulis itu, apa katanya? Oke, di sini ada kata Bereshit. Heeh. Nah, Bereshit ini kalau di Ibrani itu res itu kepala, kalau di Arabik itu rish itu kepala. Jadi Oke. filosofinya itu seperti bayi kan yang keluar kan dalam rahim wanita tuh kepala duluan. Benar. Benar itu benar. Jadinya permulaan. Nah, Bereshit ini bara itu nanti penciptaan, tetapi ada dua. Ada yang menggunakan bara maupun asa. Jadi kalau misalnya di Arabiknya nanti bara itu setara dengan khalaqa. Jadi menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Ini masih Alkitab aslinya orang Yahudi. Sejauh ini inilah yang mereka punya. Yang Yahudi punya ini, yang kalau Yahudi kan memang mereka cuma tidak mau menerima kedatangan Nabi Muhammad, tapi ajarannya masih bertuhan kan sama ya. Iya. Ya, jadi simpelnya gini, ini ya Bunda ya supaya simpel. Lanjut. Kalau Yahudi mereka kafirnya kafir ahli kitab. Kenapa kafir ahli kitab? Karena mereka masih meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Tapi betul. mereka ingkar terhadap kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi mereka tetap mengakuin bahwa Tuhannya kita sama Tuhannya Yahudi sama. Betul. Karena itu pengajaran dari Nabi Musa. Coba tadi ayat tadi Bunda mau nengok yang tulisan kayak itu. Itu Yahudi ya Bun, itu Yahudi. Akimoto dibuka lagi, open cam lagi. Nah terus untuk Kristen sendiri, untuk Kristen mereka ini kafirnya kafir musyrik. Kenapa? Karena udah tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, mereka menyekutukan Tuhan gitu. Dengan sifatnya dan juga ciptaannya. Allah Bapa Putra kan? Allah Bapa Putra. Bapa Putra Roh Kudus. Putranya itu firman itu kan sifat, disekutukan dengan sifat. Lalu kemudian roh ini kan ciptaan, nah disekutukan juga dengan ciptaan gitu. Itu jadi perbedaannya antara kafirnya Yahudi bagaimana dan kafirnya Kristen bagaimana. Dilanjut Akimoto. Tapi kan orang Kristen selalu berkiblatkan ke Yahudi, ke Israel. Apa ya namanya, Bunda tahu nggak cinta bertepuk sebelah tangan? Tidak mengakuin gitu, maksudnya bertepuk sebelah tangan. Iya betul. Jadi orang Kristen itu berkiblat ke Yahudi, tapi Yahudi tidak mengakuinya. Bahkan Yahudi ini jijik dengan Kristen. Loh, kok bisa kayak gitu? Oh iya, orang Yahudi itu tidak mau beribadah di gerejanya orang Kristen, tapi orang Yahudi masih mau beribadah di masjid, Bun. Iya, dalam pandangan orang Yahudi, Kristen itu habudat jahrah, penyembah berhala, berhala. Oh gitu. Iya. Gitu. Aboda itu gini Bunda. Coba baca dikit aja, Bunda pengen tahu, bisa nggak kamu baca sampai yang tulisan merah itu? Dari yang merah, yang biru. Dari yang biru sampai yang merah. Apa itu tulisannya itu? Yang bawah lagi bawah. Bawah, Bang Moto, dari yang warna biru dulu. Ini ya, Bereshit. Amar Ravi Yitzhak lo hayyah serih itu tafsir Bun. lehat tehillel. Itu tafsir. Bentar Pak De. Ini hatorah Allah. Jadi gini, Bunda kalau perbedaannya gini, Bunda kalau di Arabik ada namanya Arab gundul dengan Arab yang menggunakan harokat. Oh, ini Arab gundul ya? Ini Arab gundulnya. Ini Ibrani dalam tanpa versi Ibrani. harokat. Iya. Nikut itu artinya tuh titik. Nah, kalau di Arabik itu kayak harokat. gini tulisannya ya? Kayak tulisan Gitu. India tapi enggak gitu ya? Nah, ini ada yang mirip.
ini ada contoh, misalnya ini huruf alef. Kalau di Arabik jadi alif. Oh, Ini gitu. huruf bet. Kalau Emang di Arabik orang jadi huruf Yahudi itu ba. bangsa apa sih? Ada bangsa Arabnya juga ya? Oh tidak, Semitik Bunda. Timur Tengah kan dari keturunan Nabi Nuh, dari Shem dia. Tapi Kita semua dari Shem. Tapi dari Nabi Nuh. Ya semuanya kan gini, waktu itu kan Dari dunia Bani ini kan Israel. Nabi apa Yusuf. ya? Istilahnya kan Yakub, terkena Yusuf. banjir bandang dari Nuh gitu kan. Yang tersisa kan Sem, Ham, Yafet sama Kanaan ya. Oh, Nah gitu itu ya? Nah keturunannya ini dari Sem itu yang ke Timur Tengah gitu. Oh gitu. Terus lanjut. Nah, jadi ini versi ini yang ini yang Yahudi pegang sekarang ini ya ini. Iya, yang Yahudi pegang ini ya seperti ini teksnya. Ada nggak di situ Nah, kata-kata bagaimana? Ada nggak kata-kata di situ yang sama seperti Al-Quran? Misalnya dalam pengakuan mereka bahwa Tuhan itu Allah. Ada nggak Tuhan itu hanya satu dan Tuhan itu hanya Esa dan Allah? Ada nggak di situ? Ada, sebentar ulangan. Ulangan 4. Yang hampir Same. sama dengan Al-Quran gitu loh. Iya, Maksudnya iya. yang mereka mengakuin bahwa Allah cuma satu dan Esa gitu. Pak coba. Nah ini di Devarim, kalau di kitabnya Yahudi namanya Devarim. Devarim itu dari kata dafar. Dafar itu perkataan. Nah kalau pakai im berarti jamak perkataan-perkataan. Devarim. Devarim nomor 64. Di sini dikatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Artinya apa itu? Shema, Itu dengar. ada Inggrisnya, Bunda. Dengar atau perhatikan, dengar, lebih ke arah kuping. Shema Israel, bangsa Israel. Di sini Adonai itu Tuhan, Eloheinu itu sesembahan kita. Ilahunna kalau Arabik nanti. Tuhan kita itu echad, satu atau tunggal. Esa. Oh sama. Ya Allah. Oh dia bilang gini. Jadi dengar. Jadi dia bilang gitu. Dengar dan apa? Coba langsung aja bahasanya. Dengar. Adalah Israel. The Lord orang is Israel. God, the Lord is one. Dengar orang Israel Jadi, bahwa Tuhan kita itu cuma satu dan tunggal gitu. Tuhan kita Esa. Oh sama ya. Sama Ya. Bunda. Sama. Oh cuman mereka nggak mau. Oh sama ya. Iya. Sama ya. Jadi tuh berarti Tuhan mereka sama dong sama Tuhan kita ya. Allah ya. Satu dan tunggal gitu. Ya, esensinya sama. Mereka tuh tidak menyembah. Jadi di dalam diri Tuhan mereka itu tidak ada rangkapan di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Dari agama Yahudi tidak ada yang tertinggal tertinggal. Nggak ada. Gitu loh. Nggak ada sama sekali. Roh Kudus, Yesus dan Allah tuh nggak ada di itu. Nggak ada Bunda. Cuma nggak mereka ada konsep-konsep kayak gitu. Cuma mereka Mereka nggak mengakuin aja Nabi Muhammad doang, itu aja salahnya. ada dua, Nabi Isa. Mereka nggak terima juga. Mereka nggak terima Nabi Isa, kenapa? Alasannya apa? Karena dianggap anak penjina. Lah, kok gitu pula Iya jatuhnya? itu. Ya, Kok serem pula? Oh jadi ya itu mereka nggak kedegilan terima bangsa Nabi Isa. Yahudi itu, Bun. Tunggu, Bunda baru tahu ini. Jadi mereka nggak terima Nabi Isa karena dianggap jina gitu. Iya, Anak Cina ada gitu. beberapa banyak. Iya, contoh mereka tuh Salah menarasikan satunya kan bahwa Yesus penyaliban itu. juga kan, Semua Bang orang Moto. Yahudi Jadi gini, apa di sih? dalam Tapi otak. ada nggak orang Yahudi yang Gimana, Bunda? menerima kedatangan Nabi Musa dan Nabi Muhammad? Halo? Mana sih suaranya ngilang-ngilang apa ini? Gimana? Ngomong sama siapa? Sama Bunda? Gimana Bunda? Nggak, maksudnya gini. Ada nggak dari sekian Iya. bangsa Yahudi yang masih mau
masih bisa nerima, misalnya dia kan kalau itu mungkin mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. termakan fitnah gitu. Siapa tadi baca? Waalaikumsalam. Ada yang ngaji. Oh, enggak. Lanjut, Bunda. Mengucap Oke, salam. pembacaan. Ada muslim. Oke, ada baca-baca orang meninggal. Enggak, masa Ucap gini. salam, Bunda. Oh ya udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak, jadi orang orang Yahudi itu menganggap, tapi semuanya enggak mereka menganggap bahwa Isa itu anak haram. Semua. Di dalam yang mereka percayai bahwa mustahil ada seorang anak lahir tanpa bapak. Oh, Gitu. mereka nggak percaya pula Jadi- begitu ya? Enggak, mereka anggap itu kayak folklore gitu, kayak sebuah mitos atau sebuah isu lah. Nggak mungkin gitu. Makanya ada yang menarasikan bahwa Kenapa Maryam ini mereka nggak mengkaji lagi bagaimana Adam diciptakan? ya mereka nggak, Karena kan ya Al-Quran mereka tuh dan- nolak karena aja. kan di Alkitab mereka karena di ajaran Yahudi mereka mengenal Adam nggak? Oh tentu kenal. Lalu kenapa mereka tidak berpikir bahwa bagi Allah mudah untuk menciptakan manusia tanpa seorang ayah dan ibu gitu loh? Kenapa mereka berpikir seperti itu ya? Jadi gini, ada dua hal yang mereka tolak. Yang pertama masalah. Jadi baik Nabi Isa maupun Nabi Muhammad SAW itu nasib dan nasabnya itu sama, ditolak oleh Yahudi, gitu ya. Ditolak karena yang pertama secara nasab, ya mereka tuh meyakini bahwa Isa alaihissalatu wassalam itu dia itu mustahil ada seorang anak itu bisa lahir tanpa adanya percampuran. Makanya ada yang menarasikan bahwa Maryam itu melakukan tanda kutip adultery atau itu kepada tentara Romawi yang bernama Pandeira. Oh, jadi mereka mengakibat Nah, kalau Rasulullah SAW itu ditolak sebagai nabi itu karena nasabnya itu tidak mereka Yahudi bilang itu bahwa dari dia bangsa bukan Yahudi. orang Yahudi. karena nggak dari bangsa Yahudi. Nah, sekarang Yahudi ini agak berkembang dalam arti kata gini, mereka membenarkan Kenapa mati-mati? tapi ada tapinya. Heeh. Bukan untuk bangsa Israel. Itu. Karena memang Tuhan itu di luar bangsa Israel, tapi dalam konteks ini Muhammad itu ya bukan nabi untuk kami. Tuh. Sebagaimana pula Jadi secara ya nasibnya sebagaimana sama ya, nasibnya juga sama, sebagaimana ditolak Nabi Isa soal dituduh oleh orang Israel, gitu ya. gitu Bunda. Oh gitu, paham Bunda sekarang. Iya. Oh jadi agama jadi yang di dalam tetapi Bunda yang menurut Bunda tanya yang ketika Rasulullah itu diramalkan dia sudah diramalkan dia adalah seorang nabi, seorang pendeta, itu pendeta apa? Pendeta Yahudi apa pendeta Nasrani? Protestan yang kan ketika itu kan Rasulullah kan ikut berdagang bersama pamannya, apa ayahnya ya? Paman. Kan ayahnya meninggal. Lalu seorang pendeta sudah melihat dari wajahnya bahwa karena dia membaca di dalam Alkitabnya bahwa ada kelahiran seorang manusia bernama Muhammad, bahwa dia diutus nabi gitu kan. Lalu kan dia sudah melihat bahwa inilah dia sosok nabi itu gitu kan. Itu apa maksudnya? Itu pendeta apa? Pendetanya orang Yahudi apa Protestan? Nasara itu. Nasara itu apa maksudnya? Sekte Nestorian yang sudah punah itu. Maksudnya nggak ada cerita itu, bohong gitu maksudnya. Ada di dalam. Tapi di itu dalam siapa? Islaman itu iya. Cuma di dalam kekristenan itu ya Nestorian ini dianggap bidat juga.
Enggak, maksudnya itu benar nggak seperti itu ceritanya? Ada Bunda, Betul. itu orang Ada. dari Nasroniun. Tapi paham seperti itu sekarang udah punah. Kenapa? Itu yang Kenapa? memang kalangan Kenapa? ahli kitab dari kalangan Nasrani gitu. Poinnya sih itu. Ya, Oh, jadi punya nggak paham benar. seperti itu sudah punah. Kenapa sudah tidak ada? Sebagian yang ada justru malah menerima keislaman, banyak yang masuk Islam dan paham itu tidak Oh. berkembang. Oh gitu. Nah kalau dari situ kan, kalau dari situ berarti benar bahwa pendeta itu mengakuin bahwa adanya Rasulullah itu, karena dia melihat dari Alkitabnya dia bahwa ada kelahiran seorang nabi, Nabi Isa gitu kan. Heeh. Terus ya udah, terus sekarang ajaran Nabi sekarang Protestan ini ajarannya lain lagi daripada Yahudi. Apanya tuh Bunda? Agama Protestan atau Katolik itu sama atau enggak sih? Katolik sama Protestan enggak sama ya? Beda, ada beberapa liturgi yang beda Bedanya gitu. kalau Protestan itu apa? Bedanya apa dia? Protestan sama Ya. Nasrani beda. Bunda nggak ngerti yang mana mereka tuh- Protestan, yang mana Kristen. Katanya, Bunda jangan, kami bukan Kristen, kami Protestan. Yang mana sih? Kristen, Oh, Protestan. misalnya gini, Bunda, kami bukannya Kristen, kami Katolik, biasanya gitu. Nah, orang-orang Protestan itu disebutnya Kristen, tapi orang-orang Katolik itu secara Oh, jadi pribadi kalau ya Kristen itu Protestan. Mm-mm. Dalam Al-Quran Nasrani gitu kan? Ya, semuanya termasuk Alkitab itu Nasrani sebenarnya. Cuma Oh. mereka sendiri dalam internalnya sendiri memecah itu, membagi dua mereka sendiri gitu loh. Tapi Tuhannya sama di antara dua Ya itu. sama. Tuhannya itu ya orang Yahudi itu yang bernama itu Yesus Kristus itu. Oh, sama Tuhannya. Jadi Tuhan Sama, yang sama. sama. Jadi Tuhannya orang Protestan sama Tuhannya orang Protestan apa tadi? Katolik ya? Katolik. Itu sama Tuhannya. Ya sama. Sama itu poinnya gini aja Bunda, kalau Katolik itu kan abad-abad awal tuh adanya sama menuhankan Kristen. Kalau Protestan di abad 16, pecahan dari Katolik, intinya gitu. Kitabnya sama, menuhankan Tuhannya sama gitu. Nah, terus kok yang tidak menerima supremasi paus. Assalamualaikum. Aku kena ban Ikhwan. Ya Allah. Ini akun baru Salam. 1.500 follower, tolong dong di follow supaya bisa open cam. suara kau Harus dong. Aku ini garis terdepan melawan penghujat Bunda Korla. Kalau suara kecil ditelan nama mereka. Ya kalau bisa kan sebenarnya gini loh, sebenarnya kita ini kan mencari tahu kebenaran yang nyata gitu. Jadi sebenarnya gini, kita harus menerima kenyataan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak terima ya udah jangan jadi ajak berantem gitu. Kita harus menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang nyata dan real gitu, tidak mengarang-arang. Nah, terus tuh nggak tahu. Terus mudah-mudahan lagi. Jadi Protestan itu sama Katolik itu sama. Saya izin tambah 1 menit, Sister Bunda. Kau siapa? Gas Akhizia. Muhammad Zia. Agamanya Islam. Islam dari Pakistan, Bun. Alhamdulillah. Itu yang dari Pakistan, Bun. Iya. Oh iya, oke. Coba mau apa? Kalau ini debater internasional beliau ini. Silakan. Oh, oke. Coba tunjukkan keilmuan. You can talk in English? You can talk in English? Aduh, Bunda? nggak usah pakai ribet, pakai bahasa Inggris saja deh biar Bunda ngerti Beliau tidak pandai bahasa Indonesia, no problem. Bun. You can talk in English with me. Oke. My language is not good. Okay, I understand but you already. Okay, Sister Bunda, I want to give you information. Okay. Okay. You stay in Germany? Of course, I'm stay in Germany, and you stay Sri Lanka. Okay. Jadi That's a good one. Okay. So what the information I want to give you, Bunda, about the Christians. Okay. The basic concept is that they consider the Old Testament and New Testament. Artinya Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Okay. Okay. Itu firman Tuhan. Okay. Masa itu
klaim orang Kristen buku Perjanjian Lama atau Baru Firman Tuhan, sister, itu klaim bogus. Itu batalkan dari Muslim. Kenapa? Banyak kontradiksi itu batalkan dari orang Muslim. Banyak kontradiksi di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misal, di dalam Quran, dalam satu konteks, gak ada kontradiksi. Tapi dalam Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di dalam satu konteks, ada banyak kontradiksi. Campur tangan. Tabrak antar ayat, Bun. Iya. Ya, karena Terus? kena campur Iya. tangan gitu. Terus, Terus? okay. So what we say to the Christian, the first argument, Sister Bunda, the Christian take all their faith and their akida from Perjanjian Lama and Perjanjian Baru. But the main issue is that is not the word of God. How can someone believe on a book that is not the word of God because it has contradiction? The God does not contradict in his words. Yeah, of course. The characteristics of a God, he does not contradict. It is the characteristics of a human being that it contradicts with one another. Means I can say in the morning, I like to eat apple. Okay, and the afternoon? And in the same morning, I say I don't like to eat apple. So means I like to eat apple and I don't like to eat apple. Now it contradicts. Okay. Right. Similarly, in the same way, sister, you see in that the Old Testament and in the New Testament, there are very much contradiction in the same context. Brother Chris bisa kasih contoh, Sister Bunda, example, di dalam Perjanjian Lama, di mana kontradiksi? Ada 100 kontradiksi di dalam Perjanjian Lama. 100 kontradiksi. Saya bisa kasih contoh misal 2 atau 3 ya, untuk bisa faham bagaimana itu. Brother Chris? Yes, I am here, Acca. Okay, Brother Chris, kamu bisa buka cam Perjanjian Lama, brother. Old Testament. Open cam. Okay. Mr. Kriyash macam Mr. Kriyash. Jangan diolok-olok dong. Ayo. Di mana? Terus? Brother Mana Zia? kameranya? Ada dong, sebentar. Tadeng. Nah, Bunda, kalau Bunda juga on cam, Bunda lagi tidur sayang. siap. Oh, mau saya kasih contoh, Bunda? Ada Boleh, perbedaan. Ini Bunda. Contoh di Ulangan 32 nomor 8. Sama konteks ya, di dalam satu konteks. Oke. Ini contoh yang simpel. Ini contoh yang itu? simpel, Bunda. Mana coba nggak nampak muka Bunda? Mana? Ketika ini, Bunda. ketika sang maha tinggi, ini apa? Ini Alkitab. Ini Perjanjian Lama. Iya, Perjanjian Lama. Oke. Ini Perjanjian Lama ya, berarti Yahudi ya, murni ya. Iya. Coba ke bawah dikit. Kristen itu percaya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru firman Tuhan, Sister Bunda. Dua-duanya, bukan gitu. yang sendiri Perjanjian Baru. Kristen Catholic, Protestant, Unitarian, ini semua Kristen 3 kategori percaya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu firman Tuhan, dua-duanya. Begitu. Salahnya di mana? Saya tunjukkan biar cepat. Salah itu ada. Ketika sang Gini, maha saya bacakan biar cepat, Bunda. Jadi bacakan gini. deh. Ini Ulangan 32 nomor 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Apa itu maksudnya? Terjemahannya seperti ini. Kata-katanya ribet. Maksudnya kayak mana kalimatnya tuh? Bunda nggak ngerti tuh maksudnya. Nah, Bunda, stressing pointnya akan saya pointing di anak-anak Israel. Menurut bilangan anak-anak, aku pakai acara menurut bilangan sih. Bahasanya kok begitu ya? Jumlah ya, jumlah. Oh, Nah, gitu. di sini
di dalam, jadi Bunda juga sedikit informasi Bunda bahwa Perjanjian Lama itu ada 2 teks. Teks seperti ini yang bertuliskan Ibrani Di bawah. dan ini adalah Yunaninya. Mana Yunani itu bawah itu? Oh, itu tulisan Ya. Yunani. Iya, Itu Yunani. iya. Masa Yundari? Itu tulisan Yundari mah orang Rusia. Jawa. Kayak tulisan Kenapa? Rusia. Kayak tulisan Rusia. Gitu. Oh, itu Yunani ya? Betul. Ini Yunani. Kayak gitu. Nah. Nah, Jadi terus apa lagi sayang? di dalam Ibraninya di sini ditulis Bnei Israel atau keturunan atau anak-anak Israel. Tetapi di terus? dalam Yunaninya di sini disebut Aritmon Angelon Theo, Terus disebut malaikat Tuhan. apa? Malaikat Tuhan. Iya, Di perjanjian itu tapi perjanjian lama. Kenapa dia bilang Iya. malaikat tuh? Terus jadi di dalam satu ayat yang sama, tetapi dalam 2 naskah teks aslinya itu ada silang pendapat. oh jadi udah ini, udah kacau balau gitu maksudnya. Iya, Kok berantakan ya? Coba apa katanya malaikat Tuhan? iya. Di sini kan nih, kalau kita baca ya, ini teks Yunani ya. Kalau kita baca ya, hote diemerezen ho opistos etne ous dieperein hoios Adam estesen oria etnon kata aritmon angelion theo. Jadi menetapkan angelion itu angelion itu nanti jadi di Inggrisnya di angel. Oh, Jadi ini angelion itu atau nanti diserapnya di angel itu malaikat. oh gitu. Theo itu Tuhan. Oh, Jadi malaikat Tuhan. Nggak ada kata-kata anak-anak Israel itu atau hoyo Israel itu nggak ada. Kalau di bentar. Sekarang udah nangkap. Jadi gini, yang di atas ini, yang sebenarnya yang asli, yang mana yang sebenarnya asli, bawah apa yang atas? Ini terjemahan, ini teks asli versi Yunaninya Tapi kok beda kalimatnya? Udah Nah, kok di atas nggak ada tulisan malaikat, di bawah tulisan malaikat ada, di bawah ada penjelasan tentang malaikat itu Tuhan gitu. penjelasannya di bawah ini malaikat Tuhan, bukan malaikat itu Tuhan, tapi Jadi- malaikat Tuhan. Malaikat itu Tuhan gitu penjelasan di bawah. Bukan, yang di bawah itu bukan malaikat itu Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berarti malaikatnya Tuhan ya. Iya. Bukan malaikat Tuhan ya, berarti malaikat punya Tuhan. Artinya begitu. Malaikat utusan Tuhan lah gitu, malaikat utusan Tuhan. Malaikat utusan Tuhan, ya. Ya berarti malaikat utusan Tuhan, berarti malaikat utusan Tuhan. Ahimoto. Ya. Gitu kan? Nah, di atas nggak ada gitu. Ustaz Alif. Di atasnya nggak ada. Nggak ada. Yang di atas Lah, nggak ada. Aku Oke. izin. Kalau Al-Quran kan, Aku Di izin dalam mau original text system nyederhana. nggak ada. nah kalau di Al-Quran kan misalnya kul huwallahu. Afwan, izin mau nyederhanakan sekaligus juga mau Bentar. Lanjut. mau salam Silakan. kenal habis ini izin mau standby lagi. Ini soalnya Bunda lagi Lanjut, pikirnya gimana? lagi pingin yang biar nangkap ini. Biar Bunda Oke, ngerti boleh. gitu loh. Iya, Selama ini Bunda buta. Iya betul. Nggak paham yang mana Oh, iya. kitab, yang mana ini, Sebentar yang ya. mana yang lama. Oke. Makanya, Bunda, ini hostnya yang ngomong. Ustadz Alif ini mau menyederhanakan penjelasannya biar mungkin insya Allah Bunda memahami. Boleh? Oke. Oke, siap. Boleh, silakan. Siap. Besarkan. Siap. Gitu. Ya ampun, cantik banget Bunda Korla. Lanjut. Ya, mungkin beberapa poin pembeda maksudnya ya. Kita habis ini mau izin kembali standby gitu. Gini, Bun, maaf.
Maksudnya kan gini ya, terjadi perbedaannya sebelumnya salam kenal. Ini yang kita kaji. Nah, di sini kan ada kitab namanya Sefaria yang punya milik Yahudi kan gitu ya. Kitab Torah, di sini ada kitab Beresit namanya Kejadian, atau di versi di Indonesia itu namanya Kejadian. Saya izin, ini yang paling mudah kita pahami, sederhana sekali kan. Bahasa Inggris mungkin Bunda paham kan gitu. Nah, terjadi perbedaan penerjemahan ini yang sangat cukup signifikan ya. Dan nanti di sini jadi konsep gitu dari mereka. Nah, di sini contoh di dalam Kejadian 1 nomor 2 gitu kan, menggunakan kalimat bahasa di sini bahwa kalau di dalam apa namanya, di dalam bahasa waruah Elohim. Nah, di sini kalimatnya waruah Elohim gitu. Di dalam bahasa Inggrisnya di sini kan a wind from God ya, angin dari Tuhan kan gitu ya. Nah, ini kitab Yahudi asli Sefaria, waruah Elohim artinya angin dari Tuhan menyapu permukaan air kan gitu ya. Benar. Mungkin Bunda kan kebaca ya, ini bahasa Inggris kan. Bunda paham. Nah, angin dari Tuhan. Tapi kalau kita buka versi misal terjemahan bahasa Indonesia atau LAI gitu ya. Nah, ini lucu gitu di sini, Bun. Nah, di sini diterjemahkannya kan bahwa dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air gitu. Loh, kok larinya ke sana? Kenapa jadi roh Allah gitu? Kok jadi roh Allah? Nah, itu dia. Inilah Yahudi, Kenapa tapi konsepnya kenapa nggak? Padahal di situ adalah angin, a wind from God. Apa mereka nggak paham? Maksudnya Ya. ini yang para imam-imamnya, maksudnya yang pakar-pakar Nasrani, Protestan sama Katolik, emang mereka nggak ada yang bisa bahasa itu tadi, bahasa apa? Mengerti bahasa itu? Lebih tepatnya penipuan. Tentu paham, Bun. Tapi kan mereka punya penafsiran sendiri, punya. Loh, Sehingga biasanya di sini jadi mereka mengkonsep tuh Tritunggal itu sudah ada di zaman Yahudi, ada Allah, ada Roh Allah, nanti ada di sini berfirman gitu. Gitu maksudnya Bunda. Jadi padahal di situ adalah waruah Elohim. Jadi, nah itu dia. Makanya mereka punya penerjemahan sendiri dan konsep sendiri gitu. Kalau misalnya tadi yang dalam bahasa Yahudinya kayak gitu, istilahnya angin Pak Bunda paham, angin meniupkan di atas permukaan air. Logikanya begitu kan? Apa hubungan dengan roh gitu loh? Kok jauh kali dari jantung ke dada ke angin gitu. Coba kok lucu ya? Maksudnya ya ini salah satu penerjemahan aja ya Bun ya. Mohon maaf kita cuma membaca aja saya gitu mau ya. tambah satu Itu. Coba lagi. Ya, Brother Alex. Ya itu aja, saya terima Saya kasih. mau kasih contoh yang simpel itu. Waalaikumsalam. Sister, saya mau kasih satu contoh itu simple ya. How old was Jehoiachin when he became king of Jerusalem? Di dalam 2 Kings 24:8. Mana kameranya? Bisa buka Brother Moto bisa buka cam. Please off you cam. Please Moto. off you cam. Moto. Yes. Ajinomoto. Ya. Yes. I am. Salah. Lain ya. Oke, brother. Buka itu 2 Raja 24 ayat 8. Original text. Berapa? Lain ya. Iya, Bunda merasakan keunikan kan? 2 Raja. Iya, jadi kayak mikir. Iya. Jadinya Bunda kayak Tuh. kok enggak, maksudnya kenapa bisa jadi salah begitu pengertiannya gitu. Jadi ibarat kata apa yang diucapkan. Jadi apa yang tertulis di Al-Qur'an beda pula terjemahannya gitu loh. Betul. Nanti dijelaskan itu ada lagi Bunda nanti dari LAI. Coba. Nanti ini dulu ya, kita runut dulu satu-satu. Jadi jatuhnya orang tersesat nanti. Betul sekali Kayak Bunda. Ya pemikiran. ampun, cantik banget. Lanjut. 24 brother Moto. Bukan 25. Coba ya. Verse number? Iya, siap. Oke. Verse number 8. Oke. Okay. It's okay. Ya. Okay. Apalagi tuh? Berapa itu Jehoiachin? Coba jangan terlalu dekat. Original text. Mata Bunda jadi kayak kabur. Tangkap dulu. Coba ini apa lagi? Ini apa ini? Ini 18 tahun. 18. Ben Shemona, Aisre, kurang jangan terlalu dekat biar makin deket. Nah, coba Cak.
Udah. Coba. Gimana, Brother Zia? Udah pas. It's okay. That's Udah fine. langsung bacakan aja. Di sini ada 18 ya. Iya, 18 tahun, Iya. betul. Dibacakan dulu mungkin biar lebih paham. Silakan Bang Moto. Kasih Ben paham itu- Sister Bunda ya. Iya. Ben info itu Bunda, Sister umur, Bunda. Semona itu 8, Aisra itu puluhan, Sana itu tahun. Jadi Semona itu 8 tambah 10, 18, Sana itu tahun tadi 18 tahun. Hmm. Hmm. Sekarang Jehoiachin brother 2 Chronicles 2 Tawarik 36:9. Kok jahat banget yang bikin, maksudnya kok jahat banget sih yang bikin ayat ini kok yang Dua melintir Tawarik ini, kok berapa? jahat banget. Jahat banget ya 36:9. 36 ayat 9. ilmuannya. Nggak ini. Coba lagi. 9. Bahaya Oke. kayak gini. Di sini berapa? Coba. Ben Semona Sanim. Bahaya loh kayak gini nih. Coba. 8 itu tahun. Apa itu maksudnya? Di sana 18 brother. Di sini 8. Iya, 8. Loh, kok bisa beda pula? Ini di sini 8. Di tempatnya si itu si India tadi mana? Siapa 2 namanya? Raja 24 ayat. Iya. Brother, what's your name? Muhammad Zia. Brother Zia. Muhammad Zia. Yes. Okay, Muhammad Yeah. Zia in you Bible what the say 18. Nah, ini aja yang gampang. Yeah. It Nah, is di gambar written itu that yang- it is information is giving that how much berapa tahun Jehoiachin waktu ini raja di dalam Jerusalem. Satu kali Okay. cerita di dalam 2 Raja itu 18. Satu kali cerita 2 Tawarik itu 8. Nah, beda 10 tahun. Kok beda-beda sih? Coba. Ini apa nih? Coba ini apa nih? Sama konteks. Kok jadi berantakan kayak gini sih ceritanya ini apa nih? Kok jadi kayak gini ini? Apa ini? Jadi nggak jelas ini. Coba bacakan dulu apa Raja Reza Yoyai. Coba siapa mau baca ini? Masa Bunda suruh Nih. baca? Yoyakim pada saat itu berumur 8 tahun. Yoyakim. Yoyakim ya. Umurnya berapa? 8 tahun. Year. Eight years. Tetapi Oke. tadi di 2 raja-raja berapa tadi? Berapa? 28 ya? Gila ya, canggih banget sekarang ya. Brother Zia, berapa tadi? 2 raja-raja berapa? 2 Raja 24 ayat 8. 2 Raja 24 ayat 24 Nah, 8. 8. di sini Yoyakin was 18 18. years old. 18. Ya. Di Ya. situ 18. Iya. Astagfirullahaladzim. Ada lagi yang lebih lucu, Guru. Bunda? Karena dia berbentuk tulisan kayak gini, jadi bisa ditipu, bisa diocok-ocok. Karena apa? Karena nggak berbentuk Al-Quran. Jadi gampang untuk diperselisihkan ini. Coba Mbak Moto, ayam bakar menjadi ikan bakar menjadi ikan goreng. Nggak tahu tuh. Zaman itu Nggak, pakai ini minyak kesalahan apa? Enggak, ini kesalahan dari informasi. Jadi berantakan gini. Nggak, jadi kalau kayak gini bingung dong. Bingung lah mana yang benar ini. Yang satu 18, yang satu bilang 18, satu bilang 8 tahun. Antara orang dewasa sama anak kecil. Coba. Belum lagi nanti kalau dikasih ini. Anak 2 tahun dari bapaknya. Aduh. Allah Akbar. Ini membahas masalah apa di sini sekarang? Apanya ini maksudnya? Yoyakin ketika dia dilantik menjadi raja, itu yang benar berapa usianya pada saat itu? 8 tahun atau 18 tahun? 8 tahun mana mungkin? Mungkin nggak sih? Nah, Permasalahannya nggak ada yang tepat itu loh. Meragukan jadinya. Coba yang ini Bunda nggak tertarik. Yang tadi yang masalah yang roh tadi kok dari angin jadi roh itu kayak mana? Coba ada nggak yang seperti itu lagi bentuk-bentuknya? roh seperti angin karena kata ruah di situ yang digunakan tadi
kata ruah ya. Enggak, Ruah itu maksudnya banyak artinya. enggak itu ya tadi itu Bunda udah nggak tertarik lagi yang roh kota itu udah salah jauh. Jauh kayak dari roh dari dia bilang angin meniup ke pantai ke pantai kan. laut. Kok jadi roh kok kudus ke Tuhan itu udah nggak nyambung kayak gitu. Bunda udah nggak tertarik lagi. Coba cari yang lain lagi yang bikin Bunda kayak mana yang masuk Ikan bakar, gini. ikan goreng. Bukan. Saya mau bacakan ini. Yeskil sama Bunda apa tanggapannya coba? Aduh, apa? ngeri nih. Apa? Nih saya Enggak, bacakan menurut roomnya. Bunda ini kitab suci atau bukan gitu ya. Saya bacakan ya. Ini dari kitabnya Kristen ya. Yang mana? Yeskil 23. Dengarkan aja Bun. Didengar aja ini kitab suci atau bukan gitu. Ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Enggak, Bunda butuh ayat, butuh dalil. Oke, silakan dibuka Bang Moto. Yeskil 23 Bang Moto. Bunda nggak mau kalau berbentuk kata dalil. Jadi jelas siapa yang nulis, siapa yang jahanam gitu loh. Biar jelas. Coba lihat dalilnya mana. Kalau tadi udah jelas dalilnya. Udah nggak nyambung antara roh sama air. Oh itu, silakan Ustadz Sugi dibesarkan. Enggak, kalau saya sambil anu nggak bisa baca nanti. Berapa? Yeskil berapa? Yeskil 23 aja. Kamu yang baca apa? Yang Ya, biar saya yang baca. mana ini? Oke. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Oholiba berzina, sedang ia aku punya, ia sangat birahi kepada kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng pasukan kuda. Ia melakukan persundalan dengan mereka. Udah nggak jadi saya terusin, lanjut. Ya, terus yang di sini apa? Nah, itu kan di situ ada susu dijamah-jamah dan sebagainya. Ya, menurut Bunda gimana? Jatuhnya kayak sundala gitu ke pangkalan pelacur gitu kan. Kayak Enero, rumah bordel gitu kan. Kayak tulisan Enero jadinya. Ini tulisan ini apa? Ini Alkitab. Iya. Si mereka, Bun. Loh, kok ada tulisan remas-remas dada? Coba baca lagi. Ia melakukan. Coba baca lagi. Sundala. Kok ngomongnya gitu sih? Persundalannya dengan mereka semua orang ansyur dirikan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang. Tulisannya begini ya. Kepada siapa ya? Ini tulisan Alkitab yang dibaca tiap hari orang Protestan. Katolik Orang Kristen yang di Indonesia. Seluruh orang Kristen di Indonesia. Pada siapa dia? Gak usah dipikirin. Kayak baca novel ya Bunda ya. Masa mudanya sudah menidurinya dan mereka gitu. Tidak ada suara ya. Iya, ketutup suaranya Bunda. Bunda ketutup suaranya. Jadi ceritanya apa kali vulgar kali. Sebab pada masa mudanya orang ini benar yang dibaca sama orang masa iya sih ini dibaca sama orang. Iya, Bun. Dibilangin kok. Ya termasuk teman-teman Bunda yang orang Nasrani ke gereja gitu. Iya. Coba aja suruh baca Yeskil tuh. Coba kalau ini Bunda kayak ini udah kayak udah enggak. Coba yang berbau antara
kejadian Tuhan dan Yesus tuh Bunda pengen lihat. Ini udah kalau gini-gini Bunda udah ini udah kayak lucu aja, udah nggak enak ini. Nggak serius lagi di sini udah. Maksudnya masa kata-kata begini kalau di Al-Quran kan juga ada tuh misalnya istrimu bagikan ladangmu, itu kan udah pakai bahasa halus gitu kan. Ya maksudnya istri ketika kita menikah, ketika suami menikahi istri, dia adalah ladangmu, istilah kata udah melakukan apa aja udah halal gitu kan, istilah kata gitu. Tapi nggak terlalu bulgit, nggak terlalu. Oke. Bunda, saya open lagi ya Bunda ya. Yang lain kan Bunda minta nanti Bang Moto yang menjelaskan. Yang tadi berbentuk-bentuk kayak yang tadi yang. Iya, ketuhanan kan? Betul, ketuhanan. Nah nih, laut antara sama roh. nih, Bunda, ketika mereka mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, Allah Bapa itu Tuhan, tapi mereka satu. Cuman di situ dikatakan Yohanes berapa ya? Setelah dia berbicara kepada umatnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Coba Bang Moto. Gimana? Di Allah Bapa Itu Markus 16 ayat 19. Nah, Markus 16 ayat 19. Jadi grogi gua ngeliat Bunda Korla. Markus 16 ayat 19. Lebih bagus kasih Bunda ayat untuk tauhid. Masalah apa yang asli dengan orang Muslim, agama Islam dan Kristen, apa yang beda itu tauhid, brother. Konsep Trinitas. Ya, lebih bagus itu, brother. Oke, silakan Bang Moto. Saya Moto kasih kamu info ya, Sister Bunda. Iya sayang. Mana? Oke. Hukum yang. Nauzubillah min dzalik. Oke. 什么？眼睛在这里啊！ Oke, Sister Bunda. Iya. Konsep Kristen Tuhan, Jesus itu Tuhan. Tapi di dalam Bible Perjanjian Lama ada 16 versi Tuhan itu satu. Brother Chris Moto bisa buka 1 Timothy 2:5. Apa tadi katanya? 1 Timothy. Tuhan satu, tapi Tuhan itu satu katanya. Kristen persepsi Jesus itu Tuhan. Jesus itu Tuhan ya. Jesus seperti Tuhan ya. Konsep agama Kristen, Jesus seperti Tuhan ya. Tapi di dalam Bible tidak ada tulis eksplisit untuk konsep Trinitas. Nggak ada. Oh, nggak ada. Di Bible nggak ada. Tapi ada yang satu. Gini, Baik, Bunda. sebelumnya mohon maaf, izin motong dulu. Di dalam Maaf sebelumnya. Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama Ahi dua-duanya. Muhammad Sia. Afwan sebelumnya. Host, barangkali ini kan kita lagi bahas kitab orang nih, nggak enak. Kita Muslim semua. Masukin Ada Kristen hotelnya lah. yang request nggak? Nggak ada. Teman Kristen boleh naik lah. Oh, kalau memang ada yang request nggak apa-apa, saya dibawa dulu. Sebenarnya di sini kita kan mengkoreksi Bible. Maksudnya gini, orang Kristen juga mereka juga terkadang mereka juga mengkoreksi tentang Al-Quran. Mereka mencari kebenaran. Apakah Al-Quran itu benar atau tidak? Lalu mereka akan mencari. Kita juga boleh melihat. Jadi kita, karena gini, kita memang udah saatnya untuk mencari kebenaran. Mana Tuhan yang pantas disembah gitu loh. Supaya kita nggak ragu dalam hidup gitu. Karena kita hidup ini berhadapan sama Tuhan, bukan sama kita. Ini reality, bukan mimpi. Jadi kita nggak mau mati dalam kesesatan. Kita nggak mau mati dalam ketidakpastian mana yang kita sembah dalam dunia ini. Jadi kita sebagai orang Muslim pun harus mengkoreksi Al-Qurannya. Benar nggak gitu. Sebagai orang Nasrani juga harus mengkoreksi. Kalau kira-kira ada yang tidak sesuai dengan pemikiran, simpang siur, atau misalnya kayak tadi tuh misalnya kalimatnya udah berbeda dari roh, dari air, di air kenapa mesti dijadikan roh gitu kan, udah jadi gimana sih, dari air jadi tas kan udah beda. Dari roh itu kan udah jauh sekali dibandingkan sama angin bertiup di atas air laut. Jadi kayak ini ya, sekarang gini, kalau tanya ke Bunda percaya nggak kepada Injil? Ya saya percaya, tapi Injil yang seperti apa? Kalau Injilnya yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, menyembah Tuhan cuma satu, ya aku percaya.
Tapi kalau yang udah kayak udah Injil yang kayak tadi yang bentuknya udah berbeda-beda gitu ya udah Bunda nggak bisa meyakinkan karena udah simpang siur dengan pemikiran gitu udah jauh gitu loh. Oke, saya kasih satu contoh ya. Brother Moto, Yes. Brother Moto, Yes. Karena kalau bisa kita buka nggak percaya 1 Injil, juga kita Timothy berdosa. 25. Tapi Injil yang seperti apa dulu yang saya percayain gitu loh sebagai umat Islam. Coba 5 nomor nomor 5 gitu. 1 Timothy 25 ya. Coba harus 1 coba Timothy yang ya. turun 1 naikkan orang Nasrani, orang Protestan. Apa ini? Karena Allah. Versi 5, brother. Ini apa? Ini apa nih? Karena Allah itu satu esa. Loh, ini apa? Ini Al-Qur'an apa? Ini Alkitab. Ini bukan ke Al-Qur'an Majid, sister. Ini karena Allah itu esa. New Testament. Enggak, gini loh Agit, mohon maaf, kalau tadi membahas kitabnya Yahudi, perbandingan terjemah kan masih enak. Kalau sekarang fokus di kitabnya sebelah, kita nggak enak juga, mendingan masuk bahan diskusi aja gitu. Iya, naikin noten aja lah, nggak apa-apa sekarang. Iya. Kesannya ini kita. Ya udah naikin aja salah satu orang Protestan biar kita. Nggak apa-apa, saya turun aja, nanti biar ada slot buat Kristen 1. Atau Bunda yang turun di bawah. Jangan, biar Bunda menyaksikan. Karena Bunda yang mau belajar, mau mengkoreksi gitu, melihat gitu loh. Iya, kok CB yang turun? Gak apa-apa, aku aja yang turun. Saya turun, brother. Kenapa saya bahasa Indonesia kurang bagus? Nanti ada orang lain untuk diskusi. Nih, siapa turun ini? Saya nggak apa-apa. Yang ini aja deh, yang kira-kira yang nggak terlalu ini. Ini itu siapa? udah ada yang turun tuh. 1 udah ada yang kosong. Ya, Shalom. Halo. Shalom. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, brother semua. Siang. Protestan apa Katolik, Bang? Mana suaranya? Shalom. Ya, Saya Oneness Pentakostal, Kristen. Oh, iya, gimana Bro Samuel? Ya, saya Oneness Pentakostal. Saya Samuel Siahaan, teman-teman tahu kan? Iya, Ini Bro Bang Samuel. Iya. Iya. Samuel ini siapa? Ya, jadi gue tertarik tadi ketika Lanjut. saya apologet Bunda. Dan nanti Bunda bisa lihat di YouTube Samuel Siahaan, ketika aja Samuel Siahaan. Nanti Bunda bisa lihat di YouTube. Oke. Nah, salam kenal aja udah. iya, jadi saya suka Salam itu. kenal, Bunda, ya. Saya mau diskusi dengan Anda ya. boleh. Cuman ini kan saya lagi di luar. Brother, iya, gak apa-apa. Chris Moto, skin besar dulu, brother Chris Moto. Tadi dulu biar ini Brother Zia, biar Samuel dulu menyampaikan. Iya, jadi saya tadi tertarik teman-teman singgung soal Trinitas. Saya mau ambil info 1 Timothy 25. Ya. Saya mau ambil informasi 1 Timothy 25, brother. For there is one Ya, coba God and dibacain, one mediator, and also between God and man, the man Christ Jesus. Can you read it for me in bahasa? So I can. Wait, can you read it for me in bahasa? Bisa bahasa Indonesia. Udah ini. Iya. Ini Bro Samuel. I'm outside now. Ya. Ini ada Handy Celebes kan? Ada. Apa itu Handy Iya. Celebes? Ini Handy apa nih? itu teman saya, Handy Celebes. Ini apa ini? Aku kalau gini tegang ya. Ini apa nih? Karena Allah itu esa. Ini apa ini? Bible. Ya, itu Bible. Ini apa ini? Iya, Ya. itu Bang. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi perantara antara kita dengan Jangan Tuhan. terlalu cepat Begitu ya dong, bunyinya ya? nggak nangkep. Iya, Pelan-pelan yaitu bacanya, manusia. Yeah. Kristus Karena Yesus. For Allah there itu is esa. one God and one mediator between God and man, and that is and the man Christ Jesus. Di sini Tuhan kasih info Tuhan itu satu. Dan untuk Jesus Christ bukan kasih istilah Tuhan, Oke. tapi manusia.
Manusia Christ Jesus. Bunda mau nanya, Tapi Anda mau percaya nanya. Bunda Jesus naik dulu, Tuhan naik dulu. bagaimana itu? Bunda mau naik dulu. Yang di atas sama di bawah sama nggak pengertiannya? Apa berbeda? Kayak tadi lain Sama. kalau Sama. sama. Sama, Ya udah, sama. nggak ini kan, maksudnya nggak mencong gitu kan pengertian. Gini Bunda, Enggak. gini Bunda, ini kan sudah masuk ranah diskusi. Bunda mungkin coba simak sebentar, nanti Bunda yang ini menanggapi apa Bunda ini. Sebenarnya gini teman-teman, sebentar teman-teman. Sebentar, aku nih mau masuk tadi karena tertarik ada teman muslim menjelaskan Trinitas. Jadi itu benar bahwa Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab, begitu. Betul. Ya. Trinitas itu enggak Alkitab Oke. sebenarnya. Nah, itu yang mau saya jelaskan kepada Bunda, kepada teman-teman muslim, karena saya juga kemarin sudah sering masuk ke HMC, saya minta tolong sama HMC karena teman-teman Trinitas tidak bisa bersikap baik dalam berdiskusi, jadi saya numpang di grupnya HMC. Ada Zulkifli, ada Handi Selebes, ada semuanya ada di situ. Tetapi sampai detik ini tidak ada teman-teman Trinitas yang berani untuk berdebat. Yang menjadi penengah adalah teman-teman muslim. Yang saya sebut-sebutkan itu namanya tidak ada satupun yang nongol. Nggak berani itu guru-guru itu. Kenapa? Ya karena mereka takut. Kenapa? Simpel saja takut. Nah, Takutnya ya kenapa? berarti kalau dia takut kan berarti nggak benar. Kan saya punya data, Bunda. Kamu? Iya, saya nih punya data Ha-ha. teks asli Ibrani Yunani. Ketika kita kejar di dalam teks asli, mereka nggak berani. Karena teks Alkitab LAI itu diterjemahkan menurut presaposisinya orang-orang Tritunggal. Ketika saya kan kerja di luar negeri lama, Bunda. Terakhir saya di kapal pesiar. Cuman nggak sempat aja saya datengin Bunda kan. Nah, saya pernah di Skagen di Jerman. Nah, iya. Nah, saya kan belajar bahasa, ya. Jadi ketika kita mengkaji dalam teks asli, ternyata cetakan LAI itu banyak yang tidak betul. Ini biar dengar nih yang di netizen semua ya. Tidak betul. Gitu. Jadi Yesus yang dia kenapa? Tidak betul yang kayak mana maksudnya? Contoh Bunda, coba teman-teman ada yang bisa buka Zakaria 12 ayat 10 nggak? Dalam teks LAI ya. Pakai teks LAI aja biar saya buktikan. Teman-teman ada yang bisa bukain nggak? Ditampilkan di layar situ. Zakaria 12 ayat 10 ya. Aman. Sebentar. Bentar, Bro Sen. Banyak sekali, terlalu banyak. Makanya saya marah-marah begitu loh. Padahal nggak saya nggak bro. Coba baca. Oke, carry on. Brother Samuel. Yang tadi suaranya lantang tadi ngomong siapa? Itu lantang suaranya. Coba dibaca. Ayo, gimana Bro Samuel? Bro bacain bro, saya kekecilan lihatnya nggak bisa. Oke. Zakaria 12 nomor 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia. Perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi